Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Holik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Diakui atau tidak, perubahan zaman pada hakikatnya juga telah mengiring selera masyarakat yang turut berubah pula. Tidak hanya selera makanan, akan tetapi juga selera dalam menikmati alunan musik. Tak heran jika kemudian muncul beragam genre musik religi yang membawakan pesan-pesan keislaman. Dulu, sekitar tahun 70, 80, dan awal 90-an, keragaman genre musik religi tak sekaya sekarang. Baru pada paruh akhir 90-an, genre musik religi menjadi beragam coraknya. Sementara pada kurun awal 2000-an hingga 2020-an terjadi perubahan yang begitu cepat. Tak hanya genre, nuansa yang dibawa pun beragam. Ada yang bernuansa ke Turki-Turkian, ada pula yang ke Arab-Araban atau ke India-Indiaan, juga ke Barat-Baratan. Bahkan ada juga yang berupaya memadukan antara nuansa manca dengan khasanah musik Nusantara. Walau begitu, di negeri ini ada sebuah kelompok musik religi yang sangat melegenda. Dan baru-baru ini, kelompok musik religi ini kembali tampil di atas panggung di sejumlah negara. Di Jerman, Perancis, dan beberapa negara lain di Eropa. Nama kelompok musik itu adalah Nasidah Ria. Tetapi saya tidak sedang ingin bercerita tentang kelompok musik ini. Saya justru ingin mengajak Anda mengenal sosok yang berada di belakang kesuksesan kelompok musik ini. Dia adalah seorang kiai yang sangat humanis dan humoris. Walau begitu, sosok kiai kelahiran Purwodadi, Kabupaten Grobogan ini sangat cergas dalam menangkap setiap fenomena, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dengan kata lain, beliau merupakan sosok yang tekun betul membaca setiap kejadian. Bagaimana kita bisa tahu kalau beliau itu seorang pembaca yang baik? Salah satunya melalui lagu-lagu yang dibawakan kelompok Qasidah Nasidah Ria. Misal, lagu Perdamaian. Lagu ini diciptakan sang kiai dan dirilis pada tahun 1982. Kala itu terjadi perang antara Lebanon dengan Israel. Melalui lagu itu, sang kiai kelahiran 13 Mei 1942 silam itu tengah menyuarakan kritiknya yang amat tajam mengenai aksi peperangan itu. Sebab usai Perang Dunia Kedua, di tengah-tengah upaya dunia mewujudkan harapan bersama untuk menciptakan perdamaian dalam berbagai kerjasama, rupanya masih ada negara-negara yang berseteru. Sementara organisasi yang konon bertugas sebagai pendamai di antara negara-negara di dunia itu juga tak bisa melakukan apa-apa. Lalu perdamaian macam apa sesungguhnya yang didambakan? Lagu ini juga kembali dirilis pada tahun 1990 bertepatan dengan guncangan konflik di kawasan Timur Tengah. Kala itu, Irak berperang melawan Kuwait yang juga melibatkan Amerika dan sekutunya. Perang ini mengakibatkan kerusakan hebat sampai-sampai menciptakan bencana kemanusiaan yang sangat traumatik. Menariknya, lagu tersebut begitu relevan dengan keadaan setiap zaman. Bahkan grup band Gigi juga ikut melantunkan lagu gubahan sang kiai yang pernah menjabat sebagai ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah ini. Nama beliau adalah Kiai Haji Bukhari Masruri. Namun, di dalam menciptakan lagu-lagu untuk kelompok Qasidah Nasidah Ria, beliau kerap menggunakan nama samaran, yaitu Abu Ali Haidar. Barangkali nama samaran itu sebagai bentuk ketawaduan. Mengingat selain lihai mencipta lagu, beliau juga seorang alim dalam urusan agama. Dan jika kita cermati betul ketika kita menyimak lirik-lirik lagu gubahannya, akan kita temukan betapa pemahaman beliau mengenai agama begitu mendalam.
Agama tak dimaknai sebatas tentang bagaimana menjalankan ibadah ritual, akan tetapi juga tentang bagaimana manusia menjalankan perannya di dalam kehidupan, tentang tata nilai dan tata laku yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat lagu-lagu itu, beliau mengajak siapa saja, mengajak saya dan juga Anda agar tidak lupa untuk melakukan refleksi di dalam memperbaiki perilaku hidup sehari-hari. Itulah pula yang menurut saya lagu-lagu kasidah karangan beliau yang dibawakan Nasidaria tak pernah lekang oleh waktu, relevan pada setiap kondisi zaman. Lirik-liriknya jauh dari luapan emosi yang gampang dipoles dan ditopengi, akan tetapi mengangkat tema-tema ajaran esensial dari tata laku manusia dengan menghadirkan berbagai peristiwa kehidupan. Bisa dibilang pula melalui lirik-lirik lagu yang dibawakan Nasidaria itu, Kiai Haji Bukhari sebenarnya sedang melakukan dakwah. Dan yang lebih menariknya lagi, anggota grup kasidah ini semuanya adalah kalangan emak-emak. Ada 9 orang perempuan berjilbab yang menjadi anggota grup Nasidaria. Artinya, pembentukan grup kasidah ini juga sebagai upaya pemberdayaan kaum hawa. Dan memang dalam pandangan Kiai Bukhari, perempuan, ibu adalah sosok yang harus dihormati. Tak heran jika ia kerap berpesan kepada putranya, Ali Haidar, agar semua putra beliau menghormati sosok ibu. Bagi sang kiai yang sederhana ini, sosok ibu harus dinomor satukan. Asal tahu saja, kemunculan kelompok kasidah Nasidaria di Semarang ini tak hanya Kiai Haji Bukhari seorang yang melakukan, akan tetapi juga menggandeng seorang kiai yang ahli qiraah Al-Quran, yaitu Kiai Haji Muhammad Zain. Tentu ini bukan perihal yang main-main, akan tetapi lebih serius dari yang kita bayangkan, dari yang kita sangka-sangka. Apalagi kemunculan grup kasidah ini dirintis di tempat yang tak sembarang, yaitu di Komplek Masjid Semarang. Lain dari itu, Kiai Bukhari juga dikenal sebagai seorang orator handal. Banyak pula yang menggemari ceramah beliau, apalagi pembawaannya yang menyenangkan. Ada lelucon yang menyegarkan, juga ada unsur nyanyian yang menghibur, sehingga jauh dari kesan menegangkan, seperti yang dilakukan sahabat beliau almarhum Gus Dur. Kini sosok kiai sederhana itu telah berpulang, tepatnya pada tanggal 17 Mei 2018 dalam usia 76 tahun. Kiai yang juga seniman itu meninggalkan kesan mendalam melalui karya-karyanya yang terus mengabadi. Semoga lapanglah jalan ia menuju surga. Amin ya robbal alamin. Demikian Rihlasan Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.